Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menerangkan materi kita, yaitu tentang faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Nah, yang pertama yaitu imitasi. Imitasi adalah tindakan sosial meniru sikap, perbuatan, tingkah laku, atau penampilan fisik seseorang, sebagian atau tidak keseluruhannya. Nah, sebagai suatu proses, imitasi berdampak positif bila yang ditiru adalah individu yang baik di mata masyarakat. Nah, sebaliknya, imitasi menjadi negatif bila yang ditiru adalah hal yang negatif pula. Seperti contoh, ada seorang siswa meniru penampilan seorang penyanyi terkenal yang berambut gondrong, memakai perhiasan berlebihan, dan suka minum minuman keras. Nah, lingkungan sosial akan beraksi menilai bahwa penampilan itu tidak sopan dan mengganggu. Nah, ada pula contoh yang lain, yaitu seorang pemuda dengan tekun mengamati pola interaksi antar penduduk di suatu desa terpencil karena ingin meniru upaya keras dan tekun seorang ilmuwan terkenal. Nah, tindakan ini akan dipuji oleh lingkungan sosialnya. Selanjutnya yaitu sugesti. Sugesti adalah pemberian pengaruh atau pandangan dari satu pihak kepada pihak lain. Akibatnya, pihak yang dipengaruhi akan tergerak mengikuti pengaruh atau pandangan itu dan menerimanya secara sadar atau tidak sadar tanpa berpikir panjang. Nah, sugesti biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berwibawa dan berpengaruh besar di lingkungan sosialnya, dari kelompok yang besar terhadap kelompok kecil, ataupun orang-orang dewasa terhadap anak-anak. Nah, contoh sugesti yaitu seperti dokter kepada pasiennya. Jadi, dokter akan mensugesti pasien itu agar cepat sembuh. Nah, ada juga contoh yang lainnya, yaitu reklame atau iklan di media massa. Nah, iklan ini akan mensugesti seseorang yang melihatnya. Selanjutnya yaitu identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain atau meniru secara keseluruhan. Nah, beda dari yang imitasi tadi. Identifikasi sifatnya lebih mendalam dibandingkan imitasi, karena dalam proses identifikasi, kepribadian seseorang bisa terbentuk. Orang melakukan proses identifikasi karena seringkali memerlukan tipe ideal tertentu dalam hidupnya. Contohnya saja seperti seorang yang mengidentifikasi dirinya dengan Michael Jackson. Jadi, seorang tersebut merubah dirinya secara keseluruhan mengikuti idolanya tersebut. Nah, selanjutnya yaitu simpati. Simpati merupakan proses di mana seorang merasa tertarik kepada pihak lain. Nah, melalui proses simpati, orang merasa dirinya seolah-olah berada dalam keadaan orang lain dan merasakan apa yang dialami, dipikirkan, atau dirasakan orang lain tersebut. Nah, pada umumnya, simpati lebih banyak terlihat pada hubungan teman sebaya, hubungan bertetangga, atau hubungan pekerjaan. Nah, contohnya adalah ketika ada teman yang sedang bersedih, kita akan berusaha menghiburnya dan ikut merasakan kesedihan yang dialaminya. Nah, selanjutnya yaitu empati. Empati merupakan simpati mendalam yang dapat mempengaruhi kejiwaan dan fisik seseorang. Contohnya saja seperti seorang ibu yang akan merasakan kesepian ketika anaknya bersekolah di luar kota. Ia selalu rindu dan memikirkan anaknya tersebut sehingga jatuh sakit. Nah, ini yang disebut dengan empati, berbeda dengan simpati tadi. Nah, selanjutnya itu motivasi. Adalah rangsangan atau pengaruh yang dapat diberikan oleh seorang individu kepada individu lain atau kelompok. Pihak yang dimotivasi akan mengikuti kemauan orang yang memberi motivasi, namun dia tetap bersifat krisis. Contohnya saja seperti seorang guru memuji siswanya atas prestasi yang diraih siswa tersebut, sehingga siswa tersebut menjadi lebih bersemangat lagi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam teori-teori interaksi sosial. Yang pertama yaitu teori interaksi simbolis, yaitu ahlinya George Herbert Mead. Dasar pemikiran teori ini adalah interaksi sosial menggunakan simbol-simbol atau tanda-tanda. Simbol menurut teori ini adalah sesuatu yang nilai atau maknanya diberikan kepadanya oleh seseorang yang mempergunakannya. Nah, teori yang kedua yaitu
teori definisi situasi oleh William Thomas. Menurut teori ini, seseorang tidak segera memberikan reaksi ketika dia mendapati rangsangan dari luar. Tindakan seseorang selalu didahului suatu tahap penilaian dan pertimbangan. Nah, misalnya seperti seorang gadis mendapat salam berupa ucapan selamat pagi dari seorang pria yang belum dikenalnya. Jika tidak dilandasi niat baik, dia cenderung memberikan reaksi berupa tindakan yang sesuai dengan penafsirannya, misalnya mengabaikan atau menghindar. Nah, selanjutnya yaitu teori dramaturgi. Teori ini yang dikemukakan oleh Erving Goffman melihat bahwa kehidupan sosial itu seperti pertunjukan dalam pentas seni. Nah, menurutnya teori ini memiliki panggung, yaitu ada panggung belakang dan juga ada panggung depan. Contohnya saja seperti pesepak bola yang terlihat tegas dan galak dalam menghalau lawan di lapangan. Ketika pulang ke rumah, dia menjadi orang yang lembut dan pulang dan periang saat bertemu dengan anak dan istrinya. Nah, itu disebut dengan panggung. Ada front stage dan backstage. Nah, itulah materi kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.